itu kita isi dengan istilahnya madrasah diniyah. Ya, madrasah diniyah itu ya untuk menghafal matan itu seperti apa, kitab-kitab karangan para ulama yang ringkas dihafalkan oleh santri. Di situ juga ada kegiatan untuk menghafal kosakata bahasa Arab, menghafal dalil-dalil yang tentang fikih atau tentang akidah. Demikian untuk tahun ini kita tambahkan di kegiatan sore hari terkait kajian kitab yang berkaitan tentang akhlak dan manhaj, ya, agar supaya para santri itu terbekali dengan materi-materi seperti itu yang insya Allah akan bermanfaat bagi mereka semuanya di kemudian hari. Kemudian juga di samping itu terkait kegiatan madrasah diniyah ini pun juga kita kolaborasikan bahwa fokus kita untuk tahun-tahun ke depan adalah untuk pengembangan bahasa Arab, ya, untuk pengembangan bahasa Arab. Oleh karenanya di tahun ini dalam pembagian kamar yang ada, kita pun juga memberikan porsi untuk pengembangan bahasa Arab. Kita pisah santri-santri yang berminat untuk mengembangkan bahasa, kita adakan asrama lughah, kita adakan asrama bahasa, ya. Itu semua untuk menunjang pengembangan bahasa Arab, ya. Kalau dalam istilah itu ada pendidikan teman sejawat, ya, mana mereka saling berkumpul berkelompok untuk mengembangkan bahasa di antara mereka. Dan itu kita akomodir dengan cara dalam pembagian kamar pun kita pisahkan antara santri-santri yang memiliki minat di pengembangan bahasa. Untuk tahun ini kita pun juga akan kumpulkan mereka agar supaya mereka bisa memberikan dampak yang cukup bagus di dalam pengembangan bahasa yang ada di pondok pesantren kita nantinya. Kemudian juga ada kegiatan pelatihan leadership, ya, kegiatan ekstrakurikuler juga ada. Kegiatan leadership ini bisa dalam bentuk, ya, kita punya organisasi santri, ya. Kalau di luar itu istilahnya OSIS. Kalau kita punya OSPIA, organisasi santri Pondok Ibnu Abbas, ya. Itu kita bentuk dalam upaya untuk mengembangkan jiwa leadership dan kepemimpinan mereka, ya. Kita biasakan mereka untuk, ya, mereka ngurusi adik-adik kelas mereka. Mereka sudah terbiasa nanti kita didik mengurusi orang lain, ya, sehingga bukan hanya fokus pada diri mereka sendiri, tapi mereka juga terdidik untuk bagaimana mengurusi orang lain, mengurusi adik-adik mereka, mengurusi adik-adik kelas tingkat mereka, agar supaya mereka terdidik dengan jiwa leadership dan kepemimpinan yang baik, ya. Di samping itu pula kita juga ada kegiatan ekstrakurikuler, ya. Kita di samping ini yang sekarang jadi tempat bazar, ya, ini merupakan sport center kami. Di situ kita jadwal sedemikian rupa, ada pelatihan tentang futsal bagi anak-anaknya yang mungkin minat di permainan sepak bola, ya. Di situ kita juga jadwalkan ada pelatihnya juga, ya, ada yang bimbing sehingga mereka enggak dibiarkan main begitu saja, tapi mereka juga ada pembina untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian juga ada basket juga, kita juga mulai tahun kemarin kita sudah undang instruktur atau pelatih basket dari luar. Kemudian juga ada voli, ya, kita juga undangkan pelatih dari luar agar supaya kegiatan-kegiatan tersebut itu dapat menyalurkan. Mungkin, ya, santri-santri kita punya tenaga yang lebih. Kadang kalau tenaga lebih itu tidak ada sarana untuk menyalurkan, mereka kadang menyalurkan ke hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, sarana-sarana pondok rusak. Itu kadang karena mereka jiwa muda, mereka masih muda,
dan mereka punya tenaga lebih. Kalau kita nggak salurkan dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya kadang mereka melakukan hal-hal negatif di asramanya. Oleh karena kita adakan kegiatan-kegiatan tersebut, kegiatan ekstrakurikuler, tentunya dengan kita berusaha mencari instruktur dan pembimbing terhadap kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya juga memiliki kaitan dengan kegiatan keasramaan tadi, yaitu bagi wali santri yang mungkin ya kan nggak ada yang wali santri jauh, ada yang dekat. Ya, kalau dekat itu tentang tentang penitipan uang saku atau uang tabungan. Ya, kalau dekat mudah, mungkin bisa ke sini dititipkan ke pengurus, ya kemudian kita akan catat dan diambil tiap pekannya. Jadi teknis tentang uang saku santri, mereka ada batas maksimal untuk membawa uang cash. Jadi mereka tidak diizinkan, para santri tidak diizinkan membawa uang banyak-banyak. Ya, karena apa? Resikonya besar. Ya, nanti ada santri yang mungkin bisa tergiur untuk memiliki uang tersebut sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya kita tidak mengizinkan santri membawa uang cash yang banyak. Ya, kita siasati dengan apa? Dengan penitipan uang saku santri tersebut yang bisa diambil tiap pekannya. Ya, tiap pekannya itu bisa diambil, ada pengambilan. Bagi yang jauh bisa transfer, bagi yang dekat pun bisa transfer juga, dan juga bisa dititipkan langsung ke pengurus pondok, ya agar supaya dicatat dan nanti dibagikan tiap pekannya. Untuk ini pun kita mulai tahun ini, lebih tepatnya bulan Juli ini, kita tentang penitipan uang saku sudah menggunakan virtual akun. Ya, virtual akun itu kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih menggunakan rekening pribadi, masih harus konfirmasi dan dicatat. Mulai tahun ini kita sudah pergunakan virtual akun, langsung setiap anak itu punya rekening tabungan masing-masing. Sehingga langsung otomatis nggak perlu konfirmasi lagi, sudah tercatat namanya siapa, santri tersebut, dia punya saldo uang saku berapa, itu sudah otomatis ya tercatat di rekening uang saku tersebut. Yang insya Allah nanti mungkin kalau belum di share nanti kita akan bagikan ya terkait rekening virtual yang ada pada tiap santri maupun santriwati Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari program-program yang ada di bidang kepengasuhan. Mudah-mudahan ya dapat memberikan pencerahan dan pemahaman terhadap Bapak Ibu wali santri semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Harun Arifuddin LC yang telah memberikan pemaparan tentang program kepengasuhan. Menginjak acara berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu acara serah terima. Acara serah terima ini nanti akan diwakili oleh Bapak Santoso beserta putranya, yaitu Ananda Basam Zuhair, yang mana sekarang masuk kelas 7 MSW. Akan tetapi sebelum acara simbolik, kami mohon kepada Bapak Santoso untuk memberikan prakata kepada kita semuanya tentang pesan ataupun kesan menyekolahkan anaknya, putranya di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini. Kepada beliau beserta putranya kami persilahkan untuk maju ke depan. Silahkan.
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ketua dan pengurus yayasan, yang kami hormati pula Mudir Ma'had Ibnu Abbas Ustadz Khalid Samhudi. Demikian pula yang kami hormati para tamu undangan, asatidzah dan Bapak Ibu wali santri baru Ma'had Ibnu Abbas As-Salafi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya, saya diberikan kepercayaan oleh Ma'had Ibnu Abbas untuk mewakili bapak-bapak, ibu-ibu wali santri pada kesempatan hari ini. Sebelumnya ya, seperti yang disampaikan tadi ya, ini ada bapak-bapak yang wali santri baru dan benar-benar baru ya. Kalau saya itu sudah tidak benar-benar baru. Saya sudah jadi wali santri baru yang keempat. Jadi anak saya yang di Ibnu Abbas ini sudah ada 4. Ini yang keempat anak saya ya. Jadi yang satunya sudah di pengabdian, satunya di MA kelas 3, kemudian satunya lagi kelas 1 MA. Dan ini alhamdulillah masuk lagi satu untuk SMP, kelas SMP. Jadi kami memang mempercayakan sepenuhnya anak-anak kami ya, untuk dididik, ya, dilatih, diajar dan dibimbing ya, di Pondok Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ini. Karena kami yakin ya, para asatidzah, ustadz-ustadz ya, mereka ya, mempunyai ya, pendidikan baik itu dari pendidikan agama maupun dari pendidikan umum ya, mampu mendidik ya, mengajar anak-anak kami menjadi anak yang soleh ya, dan mestinya bisa memberikan manfaat ya, terutama bagi orang tuanya, bagi agama dan bagi negara kita. Kemudian ya, di antaranya ya, ini Ponpes Ibnu Abbas itu adalah salah satu ya, pondok pesantren ya, yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di samping itu juga dengan biaya yang terjangkau ya. Artinya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang barangkali mempunyai anak banyak ya, seperti saya ya, anak saya itu 10 ya. Jadi kalau harus dengan pondok yang mahal, katakan pondok itu biayanya 2 juta ya, per bulan, bisa dia kalikan kalau semuanya mondok 2 juta kali 10 berapa itu ya biayanya. Ya alhamdulillah ada solusi ya. Solusi terutama bagi seperti saya ini ya,
Ibnu Abbas itu merupakan solusi terutama buat pribadi saya ya. Memberikan solusi saya bisa menyekolahkan anak-anak saya di pondok semua ya. Karena kalau di zaman sekarang ini kalau kita menyekolahkan anak kita tidak di pondok itu sepertinya sangat berat sekali ya, karena kondisi pergaulan dan era digital itu sangat besar mempengaruhi pola pikir anak ya. Jadi supaya pola pikir anak kita itu menjadi lebih baik, maka cara yang terbaik anak kita itu dipondokkan, dimasukkan pondok ya. Saya kira itu ya kenapa kami memasukkan anak-anak kami di pondok pesantren Ibnu Abbas As-Salafi ya. Kemudian pada kesempatan hari ini ya, saya mewakili bapak-bapak, ibu-ibu wali santri baru ya, untuk menyerahkan anak kami ke pondok pesantren Ibnu Abbas ya. Semoga nanti para asatidzah bisa memberikan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan bagi anak-anak kami semestinya sesuai dengan kurikulum yang berlaku di pondok pesantren Ibnu Abbas ya. Demikian pula kami sebagai wali santri ya, juga mendukung kegiatan apapun ya, dari pondok yang itu sebagai pengembangan dari pendidikan dan pengajaran anak kami. Demikian Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Santoso ya. Sebelum kami persilahkan duduk, kami undang Ustadz Khalid Syamhudi untuk menyerahkan seperangkat alat belajar kepada Bapak Santoso dan putranya. Silahkan untuk maju ke tengah. Ya. Silakan di tengah, Pak. Ibu, ini kita kasih prakatnya, isinya adalah buku tulis 20 eksemplar. Maka kalau nanti ada anaknya bawa buku dari luar, kita akan sita. Dia dilarang bawa buku tulis dari luar. Kita siapkan 20 eksemplar. Ya enggak? Kenapa? Kalau kebanyakan jadi sampah, Pak. Jadi sampah PR berat bagi pondok, sampahnya di mana-mana. Maka kami tidak izinkan santri bawa buku dari luar, buku tulis. Juga ada buku cetak di sini. Kita buka contoh dulu. Ini buku tulisnya, Pak. Nah, seperti ini tidak ada gambarnya, nggak ada gambar manusianya. Ya. Kenapa kita berdemikian? Pertama, kita berharap anak-anak tidak bawa hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, mudah-mudahan nanti setiap harinya baca sampul buku ini, jadi nggak lupa sampai dewasanya dengan pondok yang kita miliki ini. Ya. Ini tujuan kita, dan ini sudah include dengan apa? Dengan Bapak bayar daftar ulang itu. Ya, juga buku pelajaran. Seperti ini. Ya. Ini juga jadi include dalam pembayaran Bapak di terulang dengan tas yang Bapak lihat sekarang ini, yang insya Allah kualitasnya baik, Pak. Kalau kata yang buat sekelas Eiger katanya. Kalau kata yang buat, saya nggak tahu, Pak. Saya nggak paham tas. Kata mereka, Pak, paling tidak mendekati atau sekelas dengan tas Eiger katanya, bahan-bahannya. Ya, ini mungkin proses saya.